Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan belajar dari TPL, manage olahraga di masa pandemi ya. Dan sudah berada di studio, sudah bersama kami Pak Muhdin Taha, Ketua Askot PSSI Ternate ya. Kabar baik ya? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya, luar biasa. Baik pemirsa Gamalama TV, kita langsung saja ya dengan Pak Muhdin ya. Baik Pak Muhdin ya, tadi kita udah di segmen sebelumnya sudah membahas ya, meskipun di saat pandemi tapi tetap prestasi kan harus jalan, olahraga kan harus jalan ya. Karena kita mau apa lagi kan, sementara di masa ini kan kita dituntut untuk sehat, seperti itu ya kira-kira. Baik, ini TPL luar biasa, dijelaskan bahwa ada beberapa, meskipun tidak semua, tapi ada beberapa cabang olahraga yang sudah disiasatin oleh KONI harus tetap berlanjut. Salah satunya adalah cabang olahraga sepak bola yang merupakan cabang olahraga publik ya, masanya cukup, peminatnya cukup luar biasa. Nah, mungkin sedikit mereview di ke belakang ya. Ini kan juga jarang orang yang menonton di Gelora kan, tidak tahu bahwa sebenarnya ada liga sepak bola Ternate ya, atau TPL ini ya. Mungkin Anda sedikit menceritakan TPL ini berlangsung saat ini kan sudah memasuki tahap akhir ya. Tahap akhir. Ya, silakan. Final ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pak Ketua KONI yang saya hormati, Bung Pikal yang saya hormati, pemirsa di rumah yang saya cintai. Kita kilas balik sedikit ke belakang terkait dengan agenda Ternate Premier League ini. Memang sudah diagendakan waktu itu dari Askot. Askot itu pada bulan Juni. Cuma karena terkendala dengan COVID-19 sehingga itu dimolor, dilihat waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat, alhamdulillah hasil koordinasi dengan KONI Kota Ternate, Satgas, Polri dan TNI. Insyaallah pelaksanaan tanggal 21 November itu bisa dilaksanakan. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati kita saat itu adalah ketentuan protokol kesehatan. Pembukaan dibuka secara umum tapi terbatas. Pada saat pelaksanaan pertandingan pekan pertama itu tetap digunakan tanpa penonton pada saat pekan pertama. Alhamdulillah itu kita penuhi semua. Pada pekan kedua yang diselenggarakan pada bulan Desember saat itu hasil koordinasi dan Satgas dibuka tapi terbatas juga. Ada diberi kesempatan kepada pihak-pihak pengurus klub untuk bisa menghadiri, menyaksikan timnya berlaga, sehingga tidak dibuka secara umum. Prinsip saya waktu itu bahwa pelaksanaan kompetisi Ternate Premier League ini adalah yang merupakan juga agenda dari KONI, agenda GBR olahraga, sehingga saya berkeyakinan bahwa kalau itu didorong oleh KONI, pelaksanaan kompetisi Ternate Premier League bisa dilaksanakan. Saya mengajak teman-teman saat itu bahwa niat kita dulu. Kalau niat kita baik dalam rangka mensukseskan kegiatan ini dan meningkatkan prestasi adik-adik kita, maka insya Allah halangan itu bisa kita hadapi. Alhamdulillah sampai saat ini bisa dengan loyalitas dan niat yang baik untuk peningkatan prestasi olahraga di khususnya sepak bola di Kota Ternate, alhamdulillah bisa berjalan baik sampai pada tahap akhir, tahap final yang insya Allah kita laksanakan pada hari Sabtu nanti. Ya, baik Pak Ketua. Nah, kalau kita melihat psikologi ya, sepak bola ini kan sebenarnya sangat populer ya di masyarakatnya. Tentunya kan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan liga ini kan harus hati-hati ya. Nah, bagaimana Askot menyerap daripada aspirasi publik ya, kemudian klub ya, agar ini tetap dia berjalan seperti itu? Oh iya. Pertama itu kita lihat dari kondisi negara terkait dengan pandemi ini, yaitu pandemi COVID-19. Kita lihat kondisi, kita balik ke Kota Ternate, kondisi Kota Ternate apakah memungkinkan kita bisa laksanakan olahraga. Dari hasil koordinasi itulah ada peluang yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan itu. Salah satunya hasil koordinasi itu, pertama sekali kita harus berkonsultasi dengan induk kita, yaitu KONI. Dari hasil koordinasi dengan KONI merespon itu, dan alhamdulillah KONI membackup sehingga pertemuan koordinasi itu bisa dilaksanakan. Kita lihat pertandingan atau kompetisi Ternate Premier League ini banyak orang berpolemik, Mas.
kok kompetisinya agak lama, banyak istirahat. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Istirahat ini kita lihat, ada yang harus kita koordinasi dulu. Satu pekan selesai kita koordinasi. Pekan ini bisa enggak kita lihat kondisi pandemik yang terjadi di Kota Ternate, apakah sudah naik pada satu tingkat di atas atau dia turun. Nah, kalau dia turun kita laksanakan. Kita patuhi seluruh protokol kesehatan itu sehingga pada saat pelaksanaan dari awal sampai sekarang tidak ada ini yang terjangkit dalam kegiatan olahraga itu. Baik itu pesertanya, pemain maupun para ofisial dan penonton. Alhamdulillah itu berkat karena hasil koordinasi. Jadi saya pikir sebenarnya COVID-19 ini bukan alangan untuk kita meningkatkan prestasi khususnya di wilayah Ternate. Iya, baik. Baik Pak Ketua, saya ingin tanya juga ya, kalau sebelum pandemi ya, apakah jumlah klub-klub sepak bola yang ada ya mungkin dalam naungan ASKOT PSSI juga itu bertambah, berkurang ataukah seperti apa? Sangat berpengaruh dengan suasana pandemi ini. Saya pikir kalau klub itu ya, kita lihat dulu sejarah klub di Kota Ternate. Sejarah klub di Kota Ternate ini kan hampir rata-rata ada klub-klub dadakan istilahnya. Klub yang dibentuk sesaat untuk mengikuti turnamen ini. Klub yang ada turnamen ini bentuk buat. Kita di ASKOT tidak berkeinginan itu. Kita mau klub yang betul-betul siap untuk melakukan pembinaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agenda-agenda PSSI. Sehingga itu saya memberikan warning ke semua klub bahwa kompetisi Ternate Premier League yang dilakukan oleh ASKOT itu klub yang benar-benar siap. Kalau klub yang hanya dadakan kita tidak terima. Oleh karena itu kita sangat selektif, sangat betul-betul memantau klub mana yang harus siap. Alhamdulillah dari 32 klub yang sebelum-sebelumnya itu yang bisa siap untuk mengikuti kompetisi Ternate Premier League hanya 23. Dan saya yakin klub itulah yang selama ini bertahan di Kota Ternate. Sisanya itu sampai genap 32 itu klub dadakan, tidak ansih satu klub. Jumlahnya tetap 32, tetapi nama klubnya berubah. Hari ini klub apa, besok pertandingan berikut klub apa gitu. Tapi 23 itulah yang saya menganggap klub yang paten selama ini akses di Kota Ternate ini. Ya, baik. Nah, kalau apakah memang harus ada syarat tertentu ya? Artinya dari 23 ini ya, katakanlah ada juga mungkin yang akan lahir sebagai klub yang benar-benar ya punya visi misi yang jelas, kemudian punya apa ya dalam hal untuk pengembangan ya sepak bolanya itu juga bisa untuk mengikuti sebuah liga dalam naungan ASKOT nanti. Kita punya program peningkatan. Dari kita menganggap bahwa Ternate Premier League ini adalah langkah awal kita untuk lebih menyaring klub yang lebih pengelolaannya lebih profesional. Dari 23 ini kita sudah selektif itu yang masuk dalam klub yang bisa kita masuk pada pengelolaan profesional itu adalah kurang lebih 12 klub. 12 klub yang kita akan siapkan untuk mengikuti kompetisi Ternate Super League. Insya Allah Ternate Super League itu dilaksanakan setelah pasca Lebaran. Kalau waktunya nanti kita konsultasi dulu juga dengan KONI dan semua pihak lah, pihak pemerintah, pihak TNI Polri untuk pelaksanaan Ternate Super League, karena Ternate Super League itu prosesnya panjang. Jadi proses pembinaannya dapat, kompetisinya juga jalan. Karena peningkatan sepak bola itu kalau kompetisi dia hidup dan panjang, maka akan melahirkan pemain yang berkualitas. Karena kompetisi itu adalah jantung dari sebuah sepak bola. Iya. Oke, baik. Ya. Baik, saya ke Pak Lukman dulu. Ini durasinya kan sebuah liga lumayan panjang ini. Nanti bagaimana dengan besok-besok kalau misalnya ada juga yang belajar dari ini ya, dari TPL ini ya kan, besok-besok juga ketika sebuah ada kompetisi kan tidak menutup kemungkinan durasinya juga cukup panjang juga ya. Nah ini nanti bagaimana ini KONI untuk mengakalinya agar energi jangan terbuang habis ya dalam persoalan durasi, sementara target kita kan juga harus ada prestasi dalam waktu jangka pendek ya. Ya silakan. Baik, terima kasih. Dalam 2021 ini KONI punya program tersendiri. Jadi 10 cabang olahraga unggulan itu akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan
yang sudah kita kesepakati bersama. Sehingga di minggu ketiga bulan Maret ini ada pelaksanaan bulu tangkis, yaitu hari ulang tahun Bima Sakti yang ke-21. Kemudian ada kejuaraan bola voli yang dilaksanakan antar klub oleh induk organisasinya, itu PBVSI, dan juga ada cabang olahraga yang baru diresmikan, G-Sport. Jadi dari minggu ketiga bulan Maret sampai awalnya bulan April mau memasuki Ramadan, itu ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KONI. Kemudian nanti pada bulan sesudah Lebaran, bulan Mei selanjutnya sampai pada bulan Desember, itu tetap pelaksanaan kegiatan olahraga akan dilaksanakan. Itu ada beberapa cabang olahraga juga, itu termasuk juga bulu tangkis yang dilaksanakan oleh induk organisasinya, PBSSI. Jadi memang harus kita laksanakan, kita tidak bisa terpaku. Apa yang dilaksanakan TPL ini merupakan suatu monitoring dari KONI, bagaimana antusias masyarakat, bagaimana masyarakat memahami. Karena di sini kita menerapkan kedisiplinan, sehingga masyarakat tahu bahwa oh iya, karena dengan situasi ini kita harus disiplin, kita harus pakai masker, kita harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita mau nonton bola kaki, kalau kita mau nonton voli, itu kan begitu. Hingga mereka menyadari, dan jujur sebenarnya di saat pelaksanaan olahraga, imun para pelaku olahraga maupun masyarakat itu sendiri dia naik, COVID itu tidak akan mengena, dan itu bukan di Ternate, di beberapa provinsi di luar Maluku Utara melaksanakan itu, dan mereka mengakui pada saat persiapan atlet-atlet PON untuk menuju PON 2020 tahun 2021 Papua. Di saat kita meeting, khususnya humas dari KONI Provinsi seluruh Indonesia, ada yang menyatakan yang demikian. Nah, saya juga menyatakan di Ternate kita laksanakan juga kegiatan. Kita tidak bisa terfokus, dan pemerintah pusat, kementerian, dan KONI selaku induk dari seluruh cabang olahraga ini sudah berkoordinasi dengan Kapolri, dan Kapolri sudah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan olahraga dengan ketentuan harus mengikuti protokol kesehatan, prokesnya itu. Jadi sebenarnya jeda waktunya ini tidak menjadi persoalan, tapi tetap bahwa sesudah Lebaran kita tetap laksanakan. Sebelum bulan puasa pun kita laksanakan, dan itu. Ya, baik. Nah, ini Ternate Premier Liga ini sudah mau di penghujung ya, artinya rencananya kan hari Sabtu ya, Ketua ya. Nah, KONI akan melihat keberhasilan dari sebuah kompetisi ini ya, indikatornya apa? Baru dikatakan sebagai sesuatu yang berhasil, yang ini mungkin bisa dijadikan referensi untuk kompetisi-kompetisi lain dalam durasi yang cukup panjang. Ya. Jadi Ternate Premier League ini juga satu penerapan sistem bagi Ascoti itu sendiri, sehingga para klub tadi yang jumlahnya 23 yang mengikuti itu, mereka memahami mengenai aturan regulasi daripada PSSI sendiri. Kita sudah harus memberikan pemahaman kepada mereka secara profesional bahwa setiap event, setiap kegiatan pertandingan kita harus taat kepada aturan, sehingga ini diterapkan oleh Ascot PSSI Ternate, dan mereka pertamanya memang agak kaget kenapa harus ada aturannya begini-begini, ikut regulasi. Dan saya anggap bahwa Ternate Premier League ini berhasil karena apa? Di sini kita dapat menjaring para pemain-pemain bola kaki itu sendiri yang kualitas mainnya bagus, sehingga akan terbentuknya satu tim nanti yang masuk di dalam Persiter. Apakah dia U17 maupun U21. Jadi kelanjutan daripada Ternate Premier League, yaitu masuk kepada Super League, itu sudah kita dapat menentukan bahwa potensi daripada
pemain-pemain bola kaki Ternate ini sudah dapat diraba, dibaca dan dapat dilaksanakan pembinaan. Contoh bahwa dari hasil Ternate Premier League, kalau Ternate sudah melaksanakan seleksi U15 dan 16 dan 19, dan itu nanti akan dikirim 30 pemain ke Jakarta untuk mengikuti seleksi nasional sehingga mereka bisa masuk di tim nasional, maupun nanti hasil itu mereka akan dipakai oleh klub-klub besar yang ada di Pulau Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Iya ya, baik. Baik, kita break dulu sebentar ya. Nanti saya coba tanya ke Ascot lagi nih kan. Kalau di sini melaksanakan kompetisi di daerah lain, bagaimana ya? Apakah dalam hal yang tadi dikatakan usia 16 dan sebagainya itu berarti stoknya cukup banyak ya di Ternate ya? Nanti dibahas di segmen berikut. Baik pemirsa Gama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Di spesial masih akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ini Halmahera Selatan itu.